Minasan, ohayo gozaimasu. Hajimemashite, Sally Nur Septiani to moshimasu. Sally to yonde kudasai. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Perkenalkan, namaku Sally Nur Septiani. Kamu bisa memanggilku Sally. Di video kali ini kita akan membahas 6 ucapan salam dalam bahasa Jepang atau yang biasa disebut dengan aisatsu. Yang pertama, coba lihat gambar di samping dan tebak ucapan salam apa yang sesuai dengan gambar di samping. Yap, selamat pagi. Kira-kira dalam bahasa Jepang, selamat pagi disebut apa ya, minasan? Yap, ohayo gozaimasu. Jika kamu menonton anime atau film-film Jepang atau drama, pasti kamu tidak asing dengan ucapan salam selamat pagi ohayo. Lalu apa yang membedakan ohayo gozaimasu dengan ohayo? Jadi minasan, ohayo gozaimasu memiliki makna lebih formal atau lebih sopan. Sedangkan ohayo bermakna lebih santai atau bisa dikatakan non-formal. Jadi, jika kamu ingin mengucapkan selamat pagi kepada guru atau orang asing atau orang yang bukan termasuk dalam orang-orang terdekatmu, gunakan ohayo gozaimasu ya. Sedangkan jika kamu ingin mengucapkan selamat pagi dengan teman atau orang-orang terdekatmu, kamu boleh menggunakan ohayo. Ingat, jangan sampai kamu menggunakan ucapan selamat pagi ohayo kepada guru. Dan respon yang tepat untuk menjawab ucapan salam selamat pagi atau ohayo gozaimasu, kita lihat dari lawan bicara kita dulu. Jika kita diucapkan selamat pagi oleh guru, oleh sensei, berarti kita juga harus menjawabnya dengan ohayo gozaimasu. Sedangkan kita jika diucapkan salam dengan teman sebaya, kamu boleh meresponnya dengan ohayo saja. Paham minasan? Oke, kita lanjut ke ucapan salam yang selanjutnya. Lihat gambar di samping. Kira-kira ucapan salam apa yang tepat jika diucapkan di jam 12 siang? Betul sekali, selamat siang. Lalu dalam bahasa Jepang selamat siang artinya apa? Hai, konnichiwa. Berbeda dengan selamat pagi yang dalam bahasa Jepang memiliki ohayo dan ohayo gozaimasu. Dalam bahasa Jepang, selamat siang itu hanya konnichiwa. Mau kamu berhadapan dengan orang asing, orang yang lebih dihormati, teman, sama-sama menggunakan konnichiwa. Tidak perlu ditambahkan gozaimasu di belakangnya. Nah, untuk respon konnichiwa, jika kalian diberikan ucapan salam konnichiwa, itu cukup balas dengan konnichiwa juga. Tidak perlu ditambahkan gozaimasu meskipun kita diucapkan salam selamat siang oleh orang yang dihormati, cukup konnichiwa. Karena nggak ada konnichiwa gozaimasu, minasan. Ingat. Kita beralih ke ucapan salam yang selanjutnya. Setelah selamat pagi, selamat siang, kira-kira salam apa lagi ya? Yap, selamat malam. Dalam bahasa Jepang, selamat malam apa ya minasan? Ya, betul sekali. Selamat malam, konbanwa. Sama dengan konnichiwa, konbanwa bisa diucapkan untuk orang yang lebih dihormati, maupun ke teman, maupun ke orang terdekat. Tidak perlu ditambahkan gozaimasu di belakangnya. Ingat, konbanwa tidak perlu ditambahkan gozaimasu di belakangnya untuk bentuk formal. Cukup konbanwa saja. Sama halnya dengan konnichiwa, ucapan atau respon yang tepat untuk konbanwa juga hanya konbanwa saja. Meskipun kamu diucapkan konbanwa oleh orang yang kamu hormati, seperti guru, cukup kamu balas dengan konbanwa. Tidak perlu konbanwa gozaimasu, karena itu tidak ada. Oke? Oke, kita beralih ke ucapan salam yang selanjutnya. Aku beri clue nih. Ucapan salam ini akan kamu sebutkan saat kamu diberi barang ataupun bantuan oleh orang lain. Kira-kira kamu akan mengucapkan apa? Yap, akan mengucapkan terima kasih kan? Lalu dalam
bahasa Jepang bagaimana mengucapkan terima kasih? Ya, dalam bahasa Jepang, ucapkan terima kasih dengan mengatakan arigatou gozaimasu. Jika kamu ingin mengucapkan terima kasih kepada sensei atau orang yang kamu hormati atau orang asing, katakan arigatou gozaimasu. Masih ingat konsep saat ohayo gozaimasu kan? Nah, gozaimasu itu bentuk formal. Jadi saat kamu akan mengatakan arigato, tambahkan gozaimasu di belakang, itu berarti kamu menghormati lawan bicara kamu. Begitu. Lalu, saat mengucapkan terima kasih ke cuman teman sebaya atau orang dekat itu gimana? Cukup ucapkan arigato, tidak masalah. Tapi pastikan kamu benar-benar dekat dengan orang itu. Meskipun kamu cuman kenal, tapi kamu nggak terlalu dekat, jangan ucapkan arigato ya minasang. Ucapkan arigato gozaimasu saja. Lebih sopan. Oke? Lalu gimana nih? Respon jika ada orang yang mengucapkan arigatou gozaimasu ke kita. Seperti, Seli-san, arigatou gozaimasu. Jadi, minasang, respon yang tepat jika ada orang mengucapkan arigatou gozaimasu ke kita, jawablah dengan iye. Iye yang berarti tidak. Kenapa? Kenapa iye? Padahal di Indonesia biasanya, terima kasih, iya sama-sama. Itu tidak boleh. Jangan saat ada orang mengucapkan arigatou gozaimasu, kamu jawab hai. No. Jangan. Karena itu bermakna agak angkuh minasang. Lebih baik kamu katakan, tidak, nggak apa-apa. Karena orang Jepang mengutamakan kenyamanan orang lain. Jadi, saat ada orang mengucapkan arigatou gozaimasu, jawablah iye do itashimashite. Gitu lebih lengkap, lebih sopan. Oke, paham minasang? Jadi saat ada orang mengucapkan arigatou gozaimasu, jangan kamu jawab dengan hai. Paham? Lalu kita beralih ke ucapan salam yang selanjutnya. Ucapan salam ini kamu ucapkan ketika kamu tidak sengaja menginjak kaki orang lain atau kamu tidak sengaja menyenggol orang lain saat di kereta. Kira-kira apa yang akan kamu ucapkan? Ya, kamu akan mengucapkan maaf. Lalu ucapan maaf dalam bahasa Jepang itu apa? Hai, ucapan maaf dalam bahasa Jepang itu sumimasen. Kamu katakan sumimasen saat kamu ingin mengucapkan maaf kepada orang lain. Nah, sumimasen ini udah bentuk formal ya minasang. Kamu nggak usah nambahin gozaimasu di belakangnya. Dan jadinya nanti sumimasen gozaimasu. Tidak boleh. Itu tidak ada. Cukup ucapkan sumimasen. Karena sumimasen itu juga sudah bentuk formal. Lalu apa nih respon yang tepat jika ada orang mengatakan sumimasen ke kita? Hampir sama dengan respon arigatou gozaimasu. Jika ada orang mengatakan sumimasen ke kita, responlah dengan iye daijobu. Kita ingat lagi prinsipnya bahwa orang Jepang itu mengedepankan kenyamanan orang lain. Tidak ingin membuat orang lain merasa tidak enak hati ke kita. Jadi, jika ada orang mengucapkan sumimasen, jawablah dengan iye atau lengkapnya iye daijobu desu. Yang terakhir itu ucapan salam saat kalian akan berpisah. Misal dengan teman atau dengan saudara jauh, kalian habis bertemu lalu akan berpisah, kira-kira apa yang akan diucapkan? Yap, sampai jumpa. Nah, dalam bahasa Jepang kira-kira apa ya sampai jumpa? Ini ada lagu anak-anak nih yang menggunakan kata sampai jumpa dalam bahasa Jepang. Ada yang tahu? Yap, jika ingin mengucapkan sampai jumpa dalam bahasa Jepang, ucapkanlah sayonara. Sayonara. Misal nih, aku habis bertemu dengan temanku, namanya Lisa. Misal, Lisa-sang sayonara, begitu. Lalu misal kita yang diucapkan sayonara oleh orang lain, gimana respon yang tepat nih? Nah, respon yang tepat adalah ja mata.
mata. Ingat minasang, mata. Sayonara, mata. Nah, mata itu juga artinya sampai jumpa, tapi itu dalam bentuk respon ya. Oke, sekarang kita simpulkan. Jadi kita sudah membahas 6 ucapan salam dasar beserta respon yang tepat untuk diucapkan. Yang pertama, ohayo gozaimasu. Respon yang tepat adalah ohayo gozaimasu. Begitupun ohayo. Respon yang tepat juga ohayo. Lalu untuk konnichiwa, respon yang tepat adalah konnichiwa. Lalu yang ketiga, konbanwa, respon yang tepat adalah konbanwa. Lalu yang keempat ada arigatou gozaimasu, respon yang tepat adalah iie atau iie doita shimashite. Lalu yang kelima, sumimasen. Jika ada orang mengucapkan maaf ke kita, responlah dengan iie atau lengkapnya iie daijoubu desu. Lalu yang terakhir, sayonara. Respon yang tepat adalah mata. Nah, itu tadi 6 ucapan salam dasar beserta responnya. Semoga dapat membantu dan bermanfaat untuk kalian belajar bahasa Jepang. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.